Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melakukan terapi kelompok dengan pendekatan humanistik dan teknik support group. Jadi mungkin dari teman-teman yang saat ini memiliki permasalahan baik di masa kuliah maupun di luar itu, boleh kita saling sharing dan support di sini. Mungkin ada yang mau mulai duluan? Selamat siang semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saat ini saya sedang di semester 7. Saat ini saya merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu seminar topik skripsi yang baru sampai bab 2. Dan untuk menyelesaikannya hingga bab 3 saja saya merasa kayak ngos-ngosan gitu. Nah, di sisi lain, masalah yang saya hadapi juga, saya di akhir tahun ini memiliki rencana untuk menikah, dan di Desember nanti itu di saat-saat sibuknya saya kuliah di akhir-akhir semester 8, untuk memikirkannya saja tuh rasanya udah mumet. Makanya saya merasa kayak kewalahan untuk menyelesaikan seminar topik skripsi ini. Di sisi lain juga support system yang saya miliki hanya dari pasangan saya. Beruntungnya saya masih punya support system, tapi saya merasa tidak cukup. Oleh sebab itu saya bergabung di komunitas ini untuk mendapatkan support dari teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya dengan apa yang saya rasakan di akhir-akhir semester ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin diceritakan atau memberikan sesuatu masukan terhadap permasalahan saya. Ada yang mau ini mungkin dari cerita yang Kak Sinta gitu, atau ada yang mengalami hal yang sama nih, serupa? Kebetulan kan kita sama-sama di semester akhir ya teman-teman. Aku kalau untuk masukan sih belum ada ya, jadi boleh cerita juga nih, karena kebetulan masalah aku sama Kak Sinta ini mirip-mirip lah. Jadi kurang lebih permasalahan aku sama Kak Sinta tuh mirip-mirip, cuma bedanya kalau aku tuh skripsinya masih stuck gitu loh di bab 1, dan itu pun aku masih consider ganti judul atau pertahanin yang sekarang, karena kebetulan judul yang aku pilih ini belum banyak teorinya karena masih baru, jadi kemungkinan bakalan ngehambat skripsi aku sih. Dan di sisi lain, aku juga belum ada revisi, belum ada nyentuh skripsinya sama sekali, karena ya gitu, nggak ada motivasi. Terus juga pikiran tuh saya dipenuhin sama masalah-masalah lain, kayak masalah bisnis, keluarga gitu sih kalau aku. Mungkin ada juga yang mau sharing. Mungkin aku dulu kali ya yang sharing. Aku juga rasanya sama sih kayak karya kita sama Kak Sinta, juga permasalahannya kayak stuck di pengerjaan seminar topik skripsi. Terus juga kan kita kan kuliah sambil kerja ya, terus juga jadi kayak bebannya tuh bukan cuma di skripsinya aja, jadi kayak ada beban kerjanya juga, terus belum juga masalah-masalah pribadi yang nggak tahu datangnya dari mana. Terus juga yang awal-awalnya aku tuh lagi ambis banget buat kerjaan skripsi segala macam, ternyata ada salah satu hal yang bikin aku jadi kayak tiba-tiba skripsinya tuh jadi nggak kepegang banget. Terus juga sampai sekarang pun, dari revisi yang pertama sampai sekarang skripsi aku belum sama sekali kepegang, dan itu buat aku jadi stres banget sih. Dan aku pengen tanya sama kakak semuanya, caranya gimana biar kita bisa termotivasi lagi buat ngerjain si skripsi itu. Mungkin ada yang lain juga sama ngerasain kayak aku dan lain-lain. Ada yang mungkin Dari permasalahan
permasalahannya Kak Sinta, Kak Regita sama Afifah itu hampir mirip sih. Struggle di seminar topik skripsi, apalagi yang di bab 1 tuh kayaknya fenomenanya masih kurang kuat dan masih harus cari data-data semuanya. Belum lagi soal kerjaan yang agak sedikit diuber-uber gitu loh, diburu-buru. Jadi tuh kayak bingung nih mau ngerjain yang mana, masih sulit juga buat memanage waktunya gitu kan. Terus juga mungkin efek dari stres kuliah, stres kerja itu tuh kayak efek ke badan juga nggak sih, kayak ada mual, pusing gitu, terus kayak keringet dingin gitu, apalagi terus kayak memar-memar gitu loh. Jadi itu aja sih, mungkin teman-teman semua ada yang bisa kasih masukan atau solusi. Sama ya, kalau kebetulan kita kan juga sama-sama semester akhir, emang rata-rata sih itu ya problemnya itu di pengerjaan seminar skripsi ya, seminar proposal skripsi yang memang ditambah rata-rata kita sambil kerja, ada yang ngurus ini itu dan lain-lain. Ya kalau dari saya sih kebetulan untuk saat ini saya sudah masuk mau bab 2, cuman ya memang stuck gitu. Tapi mungkin karena kita kan ini masuknya ke Gen Z ya teman-teman ya, jadi untuk teman-teman bisa lebih fokus lagi ke satu dan lain halnya itu, coba mungkin cari-cari hal yang menyenangkan dulu gitu, mungkin untuk menyenangkan pikiran, misal yang suka jalan-jalan di tempat alam kayak pantai gitu atau di perkebunan gitu, jadi untuk merefreshkan otak gitu kali ya. Jadi di-refresh lagi pikiran kita supaya kita tuh bisa fokus dulu nih ke satu dan lain hal. Misal ya tadi ada Kak Regita cerita ada stres soal skripsi, terus juga soal bisnis keluarga gitu kan. Nah mungkin apa bisa bikin setlist dulu, mana sih yang mau jadi target diselesaikan duluan gitu kan. Kayak apakah kita mau fokusnya ke skripsi dulu atau memang mau difokusin bareng. Cuman kan kalau difokusin bareng ya kita harus berbagi pikiran nih untuk berpikir bisnisnya gimana, berpikir ngerjain skripsinya tetap jalan tuh gimana, kayak gitu kan. Jadi ya memang mungkin kalau yang kita punya lebih dari satu kerjaan, kayak nggak cuma kuliah doang, itu harus dibikin list sih gitu. Apa sih yang mau kita kerjakan hari ini gitu. Misal skripsi kita tuh udah sampai mana dan mau sampai kapan nih ngerjain bab 1 latar belakang, terus mau kapan lanjut ke bab 2 dan kapan kita bisa final sampai bab 3, kayak gitu sih paling kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman lain yang punya saran gitu. Dibikin deadline untuk pengerjaannya masing-masing gitu. Iya betul. Biar semuanya selesai dan susun gitu. Dibikin deadline lebih bagus sih kayak gitu. Biar jadi semuanya tuh ada timelinenya masing-masing gitu. Dan semuanya pasti kekerjain. Cuman kadang ketika kita bikin deadline kan pasti ada rasa malas, terus tadi Kak Dea bilang mempengaruhi ke kondisi fisik kita, kayak misal sampai turun berat badan, terus atau mual ketika stres gitu kan. Nah mungkin itu bisa kakak juga konsultasi ke dokter, mungkin ya bisa jadi khawatirnya tuh kendalanya bukan cuma karena stres doang, bisa jadi ada kondisi kesehatan yang memang tidak memungkinkan gitu. Kayak gitu sih paling. Sejauh ini mungkin ya teman-teman pembahasan kita hari ini mengenai stres kuliah dan permasalahannya masing-masing. Tadi sudah disimpulkan ada beberapa cara untuk mengatasinya yang mungkin bisa dicoba sama teman-teman. Terus untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu, mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Sebelumnya terima kasih atas sharingnya hari ini. Selamat siang. Siang.